Oke, baik teman-teman. Gua akan live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam ya. Setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam, gua akan selalu available buat teman-teman semua. Teman-teman bisa tanya tentang akuntansi, tentang pajak, tentang bisnis konsultan pajak, dan sebagainya. Gitu ya. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke, guys. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Di komentar, pertanyaan mengenai pajak, mengenai akunting juga boleh. Silakan buat teman-teman. Sebelum teman-teman ada pertanyaan, gua akan membahas berbagai berita-berita perpajakan yang ada belakangan ini, gitu ya. Beberapa hari terakhir ini. Seminggu terakhir lah. Karena kan saya live setiap hari Senin. Jadi berita-berita dari Selasa kemarin sampai hari ini akan saya sampaikan di hari ini. Oke. Berita pertama adalah kita sudah resmi mengetahui bahwa Undang-Undang HPP itu sudah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021, guys. Oke. Jadi Undang-Undang HPP berlaku mulai tanggal 29 Oktober 2021 ya. Jadi bukan tanggal 7. Tanggal 7 itu pembicaraan di paripurna di DPR, tapi pengesahannya adalah tanggal 29 Oktober. Artinya, cut off tanggalnya adalah tanggal 29 Oktober. Oke. Jadi setelah tanggal 29 Oktober, sudah tidak boleh ada lagi pembetulan SPT kalau mau ikut PPS. Dan setelah tanggal 29, dan sebelum tanggal 29 masih boleh pembetulan. Setelah tanggal 29 Oktober, maka sudah dikunci. Maka siapapun yang mau ikut program PPS, sudah dikunci tanggal itu adalah tanggal terakhir untuk pembetulan SPT. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar ya, guys. Gue akan selalu online setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke. By the way, beberapa hari kemarin, gue bikin konten mengenai PT Perorangan, produk yang sampah dan gagal gitu ya. Dan banyak sekali komentar-komentar yang marah-marah gitu. Jadi teman-teman banyak yang ngomel-ngomel gitu karena saya mengkritik pemerintah gitu. Saya mengkritik seolah-olah produk itu gagal gitu loh. Dan jadi gue mau sampaikan beberapa klarifikasi supaya gue nggak dituntut gitu ya. Jadi PT Perorangan itu yang paling gue komplain adalah masalah virtual office. Oke, jadi ternyata PT Perorangan itu kalau di DKI Jakarta harus punya kantor, nggak boleh di rumah. Jadi orang-orang seperti pedagang-pedagang yang kerjaannya dari rumah, bisnisnya dari rumah, itu tidak bisa bikin. Jadi dia harus membuat virtual office, harus bayar virtual office yang harganya itu bisa berapa juta gitu untuk bikin virtual office-nya. Padahal dia nggak kerja di situ. Itu yang gue komplain gitu. Tapi kan kenyataannya ternyata di luar DKI Jakarta nggak ada masalah, guys. Gitu. Jadi ternyata di luar DKI Jakarta lu boleh-boleh aja bikin PT Perorangan tanpa harus alamat ruko, alamat kantor gitu. Lu boleh bikin PT Perorangan di alamat rumah gitu. Jadi itu klarifikasi ya, guys, buat teman-teman yang perlu tahu bahwa PT Perorangan itu hanya di DKI Jakarta saja yang bermasalah dengan alamat kantor. Oke, di luar DKI Jakarta Anda boleh bikin PT Perorangan di rumah gitu ya. Tapi apakah ini membuat gua berubah pikiran bahwa ini produk yang gagal? Tidak, gua tetap berpikir ini produk yang gagal. Tetap ini produk yang sampah gitu ya, karena peraturan itu kan dibikin oleh pemerintah gitu ya kan, lu yang bikin peraturan. Oke kan, lu tinggal ubah aja peraturannya bahwa mulai sekarang PT Perorangan tidak usah ada alamat kantor, kan beres gitu kan. Gitu. Kalau ditanya balik, apakah dengan begitu nanti masyarakat menjadi berbisnis di rumah, menjadi berantakan rumahnya gitu. Nah, jawaban gue adalah kenyataannya sekarang sudah seperti itu gitu loh. Kenyataannya sekarang seolah-olah rapi di legal, di surat kertas, tapi ternyata di faktanya tidak rapi gitu loh. Itu yang terjadi gitu. Jadi kita hanya berpura-pura secara administratif, tapi kenyataannya orang tetap berbisnis dari rumah gitu. Kalau gitu kenyataannya dibatalin aja peraturannya, nggak usah ada peraturan mengenai itu gitu. Oke. Terus yang kedua dari PT Perorangan yang perlu gue klarifikasi adalah banyak orang yang mengatakan NIB-nya bisa jadi, tapi tidak terdeteksi di AHU.
Oke, jadi ketika dia mau masuk ke AHU, dia tidak terdeteksi. Nah, gue nggak ngerti ini masalahnya di mana. Kalau betul ini kejadiannya, maka sama aja sampah gitu. Sama aja ini produk sampah. Buat apa sih lu bikin peraturan, orang dikasih kemudahan, orang sudah jadi, nggak bisa dipakai ini barang gitu loh. Nggak bisa diproses selanjutnya, dia mau ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Tapi buat teman-teman yang mengerti, coba disampaikan ya. Buat teman-teman yang sudah punya PT perorangan, kalau lu sudah bikin dan lu sudah berpengalaman di AHU ini, tolong dijelaskan deh maksudnya gimana. Gue juga kurang paham. Karena gue nggak bikin gitu. Gue berusaha bikin tapi gagal gitu. Karena masalahnya bayarnya tadi itu yang gue nggak mau bayar gitu. Terus apakah bisa ekspor? Apakah bisa ekspor ini juga gue nggak tahu ya. Jadi salah satu alasan orang mau bikin PT perorangan adalah UMKM mau mengekspor. Itu salah satu alasan dia bikin PT perorangan. Nah, sekarang kalau masalahnya nggak bisa di AHU, bagaimana? Bagaimana? Apakah dia bisa ekspor? Jadi buat teman-teman yang tahu, tolong disampaikan kalau ada itu. Oke. Nah, terus apakah PT perorangan ini bisa bikin rekening? Ini juga yang kita nggak ngerti. Oke. Apakah perusahaan-perusahaan seperti bank-bank itu sudah menerima PT perorangan untuk bikin rekeningnya? Gua juga nggak paham ya buat teman-teman. Jadi kesimpulan dari gua, PT perorangan itu masih produk yang sampah ya, yang nggak jelas, yang salah gitu, yang seharusnya nggak seperti itu. Oke, harusnya kalau mau dibikin mudah sekalian dong. Jadi sekali bikin 5 menit jadi gitu loh, jadi PT-nya selesai, dia bisa langsung buka rekening, bisa ngapa-ngapain, bisa terdaftar di AHU dan sebagainya gitu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Kenyataannya sulit sekali. Tapi nggak tahu ya, mungkin beberapa orang mengalaminya dengan cepat gitu loh, dengan cepat beres gitu. Jadi ya tergantung masing-masing orang, beda-beda pengalaman ya. Terus mengenai template, jadi salah satu syarat untuk bikin PT perorangan adalah lu harus membuat laporan keuangan. Ini yang gue komplain. Karena UMK mikro dan kecil itu biasanya nggak ngerti pembukuan gitu. Jangankan pembukuan, kadang-kadang orang nggak sekolah gitu. Karena kan mereka pedagang, mereka bukan orang akademis gitu. Sehingga syarat ini menjadi batu sandungan buat dia. Terus ada yang bilang, oh kan ada template-nya. Lah template itu kan mudah dibikin di Google gitu. Sedangkan template itu kalau diisi oleh orang yang nggak ngerti akunting, jadi berantakan semuanya gitu loh. Pertama nggak balance. Kalaupun dia balance, jurnal-jurnalnya salah, berantakan gitu loh. Jurnalnya gimana? Lu mau jurnal ke buku besarnya salah, jurnal ke trial balance-nya salah. Ujung-ujungnya laporannya salah. Bayangkan laporan seperti ini dilakukan terus-menerus bertahun-tahun. Begitu dia diperiksa pajak, mampuslah orang ini gitu. Jadi cilaka. Jadi PT perorangan ini gue bilang niatnya baik tapi pelaksanaannya hancur lebur gitu loh. Jadi kalau mau permudah sekalian dong. Tapi ini mempermudah tapi masih setengah hati gitu loh. Nggak dengan serius gitu loh. Nggak serius betul-betul dikerjakan. Itu maksud gua. Gitu ya buat teman-teman yang masih komplain mengenai video gua itu udah ditonton oleh lebih dari 2.000 orang gitu. Ada yang marah-marah gitu. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman. Tolong jangan dituntut saya ini. Oke. Mengenai PT perorangan udah selesai. Tunggu ya. Gua buka dulu. Jadi gue akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam buat teman-teman siapapun yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau belum ada pertanyaan, gue akan membacakan berbagai berita-berita dalam seminggu terakhir ini. Oke? Berita yang pertama tentu teman-teman udah tahu ya, Undang-Undang HPP sudah resmi disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Oke? Jadi sudah resmi, sudah sah, dan cut off-nya di tanggal itu. Di tanggal 29 Oktober ke depan sudah tidak boleh pembetulan gitu. Jadi sekarang gini, kita bertempur dengan waktu nih. Cepat-cepatan nih. Jadi banyak sekali wajib pajak yang sedang, orang pribadi nih ya, yang sedang mendapat surat SP2DK. Gitu loh. Oke, ada yang bertanya? Silakan Pak Alif. Selamat malam Kak. Kak mau tanya, bokap terima SP2DK, ada temuan rekening yang tidak dilapor dalam SPT tahunan 2018. Informasinya diajukan permintaan untuk dihentikan klarifikasi. Ada dasar hukumnya. Oke. Jadi saya selalu menyarankan buat teman-teman orang pribadi yang sedang diproses SP2DK, bikinlah surat resmi. Ini pendapat pribadi saya loh ya, pendapat pribadi saya, bukan pendapat akademis ya.
buatlah surat resmi membalas SP2DK ini dengan poin-poin sebagai berikut. Pertama, saya mohon maaf karena kesalahan tersebut, karena kelalaian saya sudah lalai gitu ya. Yang kedua, saya berkomitmen untuk mengikuti program pengungkapan sukarela dalam kurung PPS yang akan segera dilaksanakan tahun depan sesuai dengan Undang-Undang HPP yang sudah disahkan tanggal 29 Oktober 2021. Oke? Yang ketiga, setelah saya berkomitmen, saya mohon untuk surat SP2DK ini tidak dilanjutkan ke pemeriksaan. Saya mohon untuk kita sama-sama menunggu petunjuk pelaksanaan teknisnya mengenai bagaimana pelaksanaan PPS ini. Gitu. Oke? Ya udah gitu aja. Jadi berkomitmen dan kita mohon untuk surat ini tidak ditindaklanjuti. Oke. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada dasar hukumnya? Kan belum tahu, PMK-nya belum keluar. Kita tunggu dong sama-sama PMK-nya. Tolong ngomong ke AR-nya. Bapak, Ibu, kita sama-sama tunggu PMK-nya dong. Gitu. Kalau PMK-nya keluar bilang saya boleh ikut TA, saya boleh ikut PPS dan Bapak hentikan SP2DK, kan kita sama-sama ikutin. Tapi kalau PMK-nya bilang pemeriksaan harus dilanjutkan. SP2DK harus diselesaikan sebelum ikut PPS. Ya, saya juga akan nurut gitu loh. Tapi tolong dong jangan Bapak buru-buru diperiksa dulu gitu. Tolong Bapak jangan buru-buru memaksa kita untuk membayar pajak gitu. Kita sama-sama lihat PMK-nya nih. Kita tunggu PMK-nya terbit. Apakah PMK-nya itu mengatakan orang-orang akan diarahkan untuk ikut PPS atau orang-orang akan disuruh beresin dulu SP2DK-nya. Gitu. Tapi saya dan banyak orang punya keyakinan bahwa seharusnya SP2DK yang belum diproses menjadi pemeriksaan harus di-stop. Gitu, harus di-stop. Kenapa masih di-stop? Dalam rangka upaya kita untuk mendukung pemerintah, Pak Presiden, Ibu Sri Mulyani, dan semua timnya yang sudah susah payah berkeringat darah loh, udah berbulan-bulan membikin program ini, program PPS dibikin dengan susah payah. Untuk siapa? Untuk masyarakat gitu loh. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kita? Ya kan? Program PPS dibikin dengan susah payah oleh pemerintah bersama DPR, rapat-rapat setiap hari sampai malam-malam, dibikin untuk rakyat, untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya dong? Nah, sekarang kalau kita SP2DK belum diperiksa, terus dengan sengaja diperiksa supaya kita nggak bisa ikut PPS, ini kan sama aja pendapat pribadi ya, sama aja menantang presiden gitu loh, sama aja menantang presiden untuk menggagalkan program undang-undang HPP ini gitu loh. Ya kan? Undang-undang ini dibikin dengan niat baik loh, bukan dengan niat jahat. Dengan niat baik untuk membantu masyarakat. Nah, sekarang kita, Bapak dan saya, adalah masyarakat. Ya kan? Wajib pajak. Kita telah lalai dalam lapor SPT kita, ada harta yang tidak dilapor dan sebagainya. Ya kita mohon maaf. Tapi undang-undang HPP sudah ada di depan mata nih. Undang-undang ini sudah diketok palu dan sudah dikunci, pasti berlaku tahun depan, 2 bulan lagi nih kan. Nah, kalau petugas pajak, ini pendapat pribadi ya, dengan sengaja melakukan pemeriksaan, itu kan pertama dia tidak menghormati undang-undang HPP, yang kedua dia tidak punya niat baik untuk wajib pajak, yang ketiga ya dia menantang pemerintah gitu. Dia dengan sengaja menantang pemerintah untuk menggagalkan program PPS, program pengampunan sukarela ini gitu loh, pengungkapan sukarela gitu. Ya kan? Bisa diterima kan logikanya, Pak? Ya kan? Ini logika saya ya, bukan logika akademis ya, mohon maaf. Ini logika pribadi saya dan saya mewakili wajib pajak. Maksudnya saya sebagai wajib pajak juga punya persepsi seperti itu gitu loh. Ya kan? Beda cerita kalau ini belum ada informasi mengenai program PPS gitu. Kalau belum ada informasi kan kita nggak jelas. Tapi kan sekarang jelas-jelas undang-undang HPP sudah diketok palu nih. Undang-undang HPP sudah disahkan oleh pemerintah bersama DPR gitu. Ini undang-undang dibikin dengan susah payah oleh pemerintah untuk rakyatnya, untuk masyarakat gitu. Ya kan? Untuk kita-kita. Nah, sekarang kalau kita sudah ditemukan datanya, tapi kan di undang-undang HPP bilang ditemukan data, kalau belum diperiksa boleh ikut PPS. Ya kan? Boleh ikut TA nanti. Kalau sekarang Bapak bikin surat nih, surat khusus resmi kepada AR-nya, ya mengakui kita lalai salah. Yang kedua berkomitmen untuk ikut TA, untuk ikut PPS. Yang ketiga, ya mohon agar surat ini tidak
tidak lanjuti berikutnya karena kita sama-sama menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah, dari PMK-nya gitu loh. Kalau nanti PMK-nya bilang, oh tolong pemeriksaan diselesaikan dong, ditunda dong. Semua orang dikasih kesempatan untuk ikut PPS dulu. Kalau dia tidak memanfaatkan PPS, bolehlah lu tindak. Nah, boleh dong gitu, ya kan? Karena seingat saya ya, ini hanya ingatan-ingatan aja ya. Dulu waktu TA yang pertama yang tahun 2015, waktu pengampunan pajak 2015, ada PMK-nya. Ada PMK yang menyatakan semua pemeriksaan ditunda sampai selesainya pengampunan pajak. Gitu. Dan menurut saya, PMK seperti itu harus turun sekarang. Kalau nggak turun sekarang, ini orang kacau balau nih. Semua orang bakalan bingung. Akhirnya bisa aja terjadi penyuapan dengan upaya tolong dong jangan diperiksa dulu, disuap. Bisa terjadi loh. Tapi gue nggak bilang akan terjadi ya. Bisa terjadi gitu loh. Jadi ada gray area di sini. Jangan sampai ujung-ujungnya wajib pajak yang dirugikan. Gitu sih Pak, maksud saya. Gitu. Kita kan sama-sama mau berniat baik nih, mau menyelesaikan. Saya kan mau bayar gitu, bukan nggak mau bayar. Saya mau bayar tapi dengan tarif yang terendah mungkin dong. Nah, kebetulan pemerintah membuat peraturan mengenai undang-undang HPP ini. Orang boleh ikut PPS tahun depan gitu. Gitu sih Pak Alif. Nah, semoga membantu ya. Tapi itu semua hanya pendapat pribadi saya. Bapak mungkin pertimbangkan dengan konsultan pajak Bapak sendiri bagaimana persepsi dan saran dari konsultan pajak Bapak gitu ya. Itu persepsi saya pribadi sih. Seperti itu. Menurut saya sih seharusnya semua AR tidak memaksakan pemeriksaan ya. Tapi ya sekarang kan udah akhir tahun ya. Tinggal 2 bulan lagi, November, Desember. AR juga mendapat tekanan dari atasan gitu loh, dari Kanwilnya, dari DJP untuk menggenjot penerimaan negara gitu sih. Jadi ya serba salah sih, kalau gua jadi AR tuh serba salah. AR tuh bingung sekarang. Mau pemeriksaan juga WP-nya ngamuk, tapi kalau mau ditunda pemeriksaannya duitnya nggak masuk. Sedangkan ini tahun udah mau selesai gitu loh. Ya kan, negara kan mesti bayar pegawai negeri, mesti bayar utang dan sebagainya. Jadi serba salah di AR-nya, tapi kita sebagai wajib pajak ya berhaklah untuk memohon gitu. Berhak untuk memohon untuk ditunda dulu SP2DK ini sampai ada kejelasan mengenai undang-undang HPP ini. Gitu sih. Nah, selanjutnya ya, seandainya betul-betul diperiksa ya, kalau saya akan adukan. Saya akan adukan ke DJP Pusat, saya akan minta DJP Pusat untuk mendampingi saya dalam mengurus proses ini gitu loh. Dan saya yakin DJP Pusat pasti akan mengarahkan semua AR maupun petugas pajak untuk diberikanlah kesempatan kepada wajib pajak untuk ikut PPS gitu loh. Karena sudah ada peraturannya gitu. Kalau nggak diberikan kesempatan ya buat apa ada undang-undang HPP? Buat apa ada PPS? Nggak ada guna dong. Gitu. Itu sih Pak, pendapat pribadi ya. Jadi bukan saran resmi, bukan saran konsultan pajak resmi gitu ya. Cuman pendapat pribadi saya. Karena konsultan pajak tidak boleh promosi. Konsultan pajak juga tidak boleh berkonsultasi seperti ini secara live gitu. Tapi secara private masih oke. Gitu Pak ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi di kolom komentar. Oke. Tadi saya mau ngomong apa ya? Lupa tadi lagi bahas apa gitu ya. Undang-undang HPP, PPS. Oke, jadi mengenai PMK guys. Jadi undang-undang HPP ini membahas banyak sekali. Ada KUP-nya, ada PPH-nya, ada PPN-nya, ada bea cukai, bea materai, terus ada pajak karbon. Jadi ini banyak sekali. Jadi pemerintah tuh lagi pusing membangun satu persatu struktur dari PMK-nya gitu guys. Jadi struktur PMK-nya lagi dibahas satu persatu. Ini bakal banyak gitu. Sama seperti waktu dulu Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu kan satu Undang-Undang Cipta Kerja itu ada lebih dari 20-30 PMK yang menjelaskan teknisnya gitu loh. Nah ini juga sama nih. Undang-Undang HPP ini bisa ada 20-30 PMK yang hanya untuk menjelaskan setiap pasal dari Undang-Undang HPP ini. Gitu loh. Jadi kita tunggu aja. November, Desember, 2 bulan ini kita tunggulah. Gitu. Oke, terima kasih Pak Alif sama-sama. Oke. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan ditanyakan. Saya akan lanjut membacakan berita. Kalau teman-teman
tidak ada yang bertanya sementara. Oke. Kita akan bacakan berita dari DDTC News. Oke, DDTC adalah platform berita pajak yang paling terpercaya di Indonesia. Yang saat ini paling aktif, paling rajin. Gue nggak ngerti mereka ini budgetnya dari mana untuk bayarin ini semua. Tapi ya terima kasih DDTC-nya. Terima kasih DDTC telah membantu Ditjen Pajak. Oke, Undang-Undang HPP terbit katanya. Ditjen Pajak rilis pernyataan resmi berikut ini. Oke, jadi setelah Undang-Undang HPP terbit, DJP menerbitkan ada beberapa pernyataan resmi. Oke. Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada 29 Oktober 2021. Terkait ini, DJP menyampaikan pernyataan resmi melalui siaran pers. Oke, siaran pers ya, nomor 35 tahun 2021. Oke. DJP kembali mengingatkan Undang-Undang HPP terdiri atas 9 bab dan memiliki 6 ruang lingkup pengaturan. Oke. Pak Nur, seperti biasa, Pak Nur mengatakan ruang lingkup pengaturan Undang-Undang HPP meliputi KUP, PPH, PPN, PPS, Program Pengungkapan Sukarela, Pajak Karbon, dan Bea Cukai, serta Cukai, gitu ya. Ada 6. Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan nih, buat Pak Alif lagi nih, undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Ada 6 gitu loh. Kalau seorang AR atau petugas pajak, ini pendapat pribadi lagi ya, petugas pajak dengan sengaja melakukan pemeriksaan di masa Undang-Undang HPP sudah berlaku dan mencegah sehingga wajib pajak menjadi terpotong, menjadi terblokir untuk mengikuti PPS, maka ya sama aja dia melanggar undang-undang ini gitu loh. Itu bisa diperkarakan gitu. Itu pendapat pribadi ya, tapi belum pernah dicoba dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi gitu ya. Oke. Ada beberapa tujuan diterbitkan Undang-Undang HPP. Pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Oke. Kedua, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Oke, berkeadilan dan berkepastian hukum gitu ya buat teman-teman semua. Keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak. Oke. Kelima, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, kelima nih, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kan gara-gara undang-undang HPP orang jadi sukarela mau melaporkan, kan bagus dong gitu. Jadi ya orang jangan sampai dicegah untuk mengikuti PPS ini, program pengungkapan sukarela ini. By the way, sejauh ini WP-WP yang saya tangani hampir semuanya sih ya, semuanya tidak mengancam untuk pemeriksaan sih. Entah karena gue lebih galak atau gimana gitu ya. Tapi sejauh ini tidak ada yang sampai. Memang ada beberapa orang yang curhat gitu ya, bahwa dia diancam akan diperiksa kalau nggak membayar dan sebagainya gitu. Ya kalau gue bilang, kalau angkanya masih reasonable, masih masuk akal, dan lu bersedia bayar, ya bayar aja. Tapi kalau angkanya terlalu besar, atau lu merasa pengen ikut PPS, ya lu mesti ngomong gitu, bahwa mohon untuk tidak diperiksa. Gitu. Mohon untuk tidak dilanjutkan ke pemeriksaan SP2DK-nya gitu sih. Pakai surat resmi. Kalau gue bilang pakai surat resmi lebih aman, supaya nanti kalau betul-betul terjadi pengaduan, seandainya mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya, seandainya Bapak betul-betul mengadukan ke pengaduan, ya semua surat-surat ini bisa jadi alasan gitu loh, jadi dukungan untuk mengadukan pengaduan itu gitu. Bapak sudah berusaha loh untuk menjelaskan, berusaha untuk mau patuh gitu. Karena kan orang untuk diperiksa kan ada alasannya. Orang diperiksa itu kan pertama dia nggak balas-balas di telepon, nggak diangkat, chatting nggak dibalas, orang yang nggak ditemui gitu kan. Itu alasannya. Kita kan nggak, kita kan patuh gitu. Ada orang yang ngelawan gitu. Kita kan nggak, kita kan patuh. Kita patuh hukum kok. Jadi kalau dia pemeriksaan justru dia melanggar aturan gitu loh.
Karena orang ini patuh, orang ini bukan penjahat, bukan kriminal, orang ini orang yang patuh gitu. Harusnya ya nggak diperiksa. Karena kan undang-undang HPP-nya sudah jelas di depan mata nih, gitu. Oke, DJP juga dapat memaparkan perincian ruang lingkup dalam undang-undang HPP. Oke, ada beberapa ruang lingkup ya, KUP, PPH, PPN, PPS, pajak karbon, dan cukai. Ada 6. Ada 6. Banyak banget. Pertama, KUP ya. Mengenai KUP ini ada barang baru, yaitu pemberlakuan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif. Oke? Jadi, banyak orang bertanya, gue punya KTP bakal jadi NPWP dong. Gue punya KTP bakal wajib bayar pajak dong. Jawabannya tidak, guys. Ya, tidak semua orang yang punya KTP bakalan bayar pajak. Tidak. Orang yang bayar pajak adalah orang yang penghasilannya di atas dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Gitu ya. Jadi kalau penghasilan Anda masih di bawah PTKP, tidak usah bayar pajak walaupun lu punya NIK, walaupun lu punya NPWP. Oke ya, paham ya teman-teman? Oke. Terus, penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan uplift factor pada saat pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Oke, gue ulang. Penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan uplift factor pada saat pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Gitu. Oke. Jadi ada penurunan sanksi ya buat teman-teman yang sedang diperiksa. Tapi itu mungkin terlalu teknis ya. Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak. Oke. Terus pengaturan asistensi penagihan pajak global. Oke. Pengaturan pelaksanaan mutual agreement prosedur agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding. Kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral. Oke. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium melalui pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara bahkan hingga tahap persidangan. Gitu. Oke, itu KUP. Sekarang kita lanjut ke ruang lingkup PPH. Oke guys. PPH. Pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Nah, ini sesuatu yang baru guys. Jadi, dulunya natura atau kenikmatan kepada pegawai itu tidak dapat dibiayakan. Oke? Sepanjang bukan penghasilan bagi pegawai. Gitu. Nah, sekarang boleh dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Ini juga sebenarnya sama aja sih. Cuman, dulu itu kalau natura kenikmatan tuh gini loh. Kalau nggak salah yang gue tangkap ya, yang gue pahami ya kalau nggak salah, pegawai diberikan kenikmatan berupa sewa apartemen contohnya. Mungkin dia pegawai dari luar negeri atau luar kota, disewakan apartemen atau rumah untuk dia tinggal. Ini natura. Beban sewa rumahnya tidak boleh dibiayakan. Sekarang menjadi boleh. Boleh dibiayakan, tapi merupakan penghasilan bagi pegawai ya. Gitu. Terus, batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi orang pribadi, pengusaha, atau bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Oke, ini barang baru guys. Ini barang baru. Sebelumnya kita nggak pernah dengar ini. Jadi, untuk UMKM yang pedagang bruto tertentu, dari omset 0 sampai 500 juta, itu tidak kena pajak. Lebih dari 500 juta, barulah dikenai pajak yang 0,5%. Oke, ini barang baru ada di Undang-Undang HPP ini. Dan berlaku mulai Januari 2022 ya guys, bukan tahun ini. Kemudian, pemberlakuan tarif PPh badan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022. Oke. Nah, jadi banyak orang bingung mengenai perubahan PPh badan ini. Pokoknya gini. Tahun 2019 itu 25%. Oke, 2019 25%. 2020 sampai seterusnya, 2020, 21, 22, dan seterusnya itu 22%.
Gitu aja guys, paling gampangnya menghitungnya ya. Kemudian, perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak menjadi 5 layer. Nah, PPh. Dulu itu PPh ada 4 layer, sekarang menjadi 5 layer. Oke? Pertama, dari 0 sampai 50 juta itu kena 5%. Sekarang berubah dari 0 sampai 60 juta kena 5%. Oke? Kedua, penghasilan dari 50 ke 250 juta kena 15%. Sekarang berubah menjadi dari 60 ke 250, 15%. Yang ketiga, dari 250 ke 500 juta, 25%. Ini tidak berubah. Yang keempat, dari 500 juta sampai 5 miliar, itu kena 30%. Oke, dulu itu lebih dari 500 juta semua 30%, sekarang dibatasi sampai 5 miliar 30%. Terakhir, lebih dari 5 miliar itu kena 35%. Gitu guys. Oke ya, paham? Terus, PPN. Nah, ruang lingkup PPN. Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN atau negative list, dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan undang-undang PPN. Oke. Sama aja dong ya. Jadi jasa pendidikan, kebutuhan pokok, jasa kesehatan ada rencana mau dikenai PPN. Tapi ini dihilangkan lagi, tapi bukan tidak dikenai PPN, melainkan dibebaskan dari pengenaan PPN. Oke, gue nggak tahu apa motivasinya kenapa bisa berubah begini. Maksudnya kan tadi tidak dikenai PPN, sekarang menjadi dibebaskan dari PPN kan sama aja, nggak kena PPN. Tapi kan administrasinya berubah gitu. Nah, kenapa diubah begini gue juga tidak paham ya. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Oke. Kenaikan tarif PPN. Nah, ini barang baru nih guys. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Yang mulai berlaku 1 April 2022. Oke. Kemudian menjadi 12% lagi. Yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Oke. Jadi ini bakalan kacau balau, ya bukan kacau sih, maksudnya bakalan rumit. PPN kan tidak mudah ya, PPN itu selalu menjadi masalah ya. Beda 1% itu beda banyak loh, beda triliun loh guys. Oke. Jadi sekarang kan PPN 10%. Mulai 1 April 2022, PPN itu berubah menjadi 11%. Nah, ini bakal ada kekacauan di bulan Maret April nanti nih. Bagaimana mengubah antara Maret dan April. Kan faktur pajak kan bisa berubah-ubah tuh. Nah, itu akan terjadi masalah di situ. Tapi nggak apa-apa, lama-lama orang akan mulai menyesuaikan dan akan berubah lagi menjadi 12% entah kapan, tapi sebelum 1 Januari 2025. Kita lihatlah, kalau yang 11% berhasil ya mungkin segera menjadi 12%. Gitu. Beda 1% bagi kita-kita ya nggak pengaruh, tapi bagi negara tentu itu besar angkanya. Gitu ya. Lanjut. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu. Nah, ini barang baru juga nih guys. Jadi nanti UMKM dengan nilai omset tertentu dan barang dan jasa tertentu akan kena PPN final. Angkanya berapa persen kita nggak tahu. Mungkin 1%, mungkin 2%, mungkin 3%, mungkin di bawahnya. Kita nggak tahu ya. Kita tunggu dulu PMK-nya dengan jelas. Dan ini akan menjadi game changer guys. Ini akan menjadi game changer, akan menjadi istilahnya apa ya, sebuah perubahan besar-besaran. Ini boleh gue bilang reformasi guys. Gue juga baru paham sih. Kemarin kan gue pikir ini apaan PPN final gitu. Tapi sekarang gue merasa iya nih PPN final ini sangat membantu gitu. Banyak UMKM yang omsetnya itu tanggung-tanggung gitu loh. Kan batasan UMKM kan 4,8 M. Ada banyak sekali UMKM yang omsetnya itu 8 M, 9 M, 6 M, bahkan 5 M gitu ya. Kan bingung, dia mau PKP jadi ribet gitu kan. Tapi kalau dia nggak PKP, dia salah gitu. Nah, untuk orang-orang seperti inilah yang akan berlaku tarif ini, PPN final. Dan gue sangat mendukung, gue merasa ini benar. Awalnya gue nggak setuju, tapi sekarang gue jadi setuju dan gue merasa ini benar gitu sih.
Kebijakan program pengungkapan sukarela. Oke, ini mah udah paham lah ya. Teks amnesti jilid 2, teks amnesti 2022 atau program PPS. Program pengungkapan sukarela atau PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta teks amnesti dengan basis aset 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan, skema 1 ya. Selain itu, program dapat diikuti wajib pajak orang pribadi saja ya, hanya orang pribadi dengan basis aset perolehan 2016 ke 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Skema 2. Oke, paham ya guys? Jadi bagian 1 dan bagian 2. Itu ya. Oke. Kemudian peserta program pengungkapan sukarela dikenakan pajak penghasilan final, PPh final, yang tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan. Oke, jadi teman-teman tahu ya. Jadi PPS itu tarifnya berbeda-beda. Ada yang 6%, 8%, 11%, 12%, 14%, 18% gitu. Tapi itu semua final. Itu semua PPh final. Oke. Nah, PPS dilaksanakan selama 6 bulan, guys. 6 bulan ya. 1 Januari sampai 30 Juni 2021. Oke, guys ya. Kemudian ada pajak karbon. Nah, pajak karbon ini sesuatu yang baru sekali, tapi berlaku bagi seluruh dunia. Oke. Cuman mungkin buat kita-kita nggak terpengaruh, karena ini negara nih. Dan pabrik-pabrik besar gitu ya. Tarif pajak karbon ditetapkan 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen, CO2e, atau satuan yang setara dengan implementasi 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Oke, jadi hanya untuk perusahaan di bidang batu bara. Dia harus bayar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Wah, itu lumayan itu kayaknya sih. Ruang lingkup bea cukai. Nah, cukai juga mungkin teman-teman nggak masuk ya. Gue juga tidak masuk di industri cukai. Oke. Penegasan dan penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok elektronik. Oke, kalau nggak salah tadinya tuh rokok elektronik tidak kena cukai rokok. Sekarang jadi kena gitu. Ya baguslah. Kalau perlu nggak usah ada rokok gitu. Karena gue nggak ngerokok. Mengubah prosedur penambahan dan atau pengurangan jenis barang kena cukai. Oke. Ada prosedurnya berubah. Penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Oke. Dengan luasnya ruang lingkup Undang-Undang HPP, Pak Nur mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan mulai berlakunya masing-masing kebijakan agar tidak sampai terlewat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke, gitu ya teman-teman. Pokoknya perubahan Undang-Undang HPP ini berlaku mulai tahun pajak 2022. Jadi semua yang dikatakan di Undang-Undang HPP berlaku di 2022 ya, guys. Bukan tahun ini, bukan 2021, tapi 2022. Khusus PPN mulai berlaku 1 April 2022. Oke. Nah, yang lain mengenai KUP, mengenai PPS, itu 1 Januari 2022 berlaku. Pajak karbon 1 April. Sorry guys, pajak karbon 1 April 2022. Tapi Undang-Undang Bea Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Berarti tanggal 29 Oktober sudah berlaku. Oke, sorry ya, gue nggak tahu nih. Undang-Undang Cukai berlaku mulai tanggal 29 Oktober 2021. Mungkin karena gini. Karena cukai itu mudah guys. Cukai itu bisa langsung diterapkan karena sudah by sistemnya sudah lebih rapi. Gitu sih. Oke guys, gue akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung di komentar saja. Oke. Soal NIK sebagai NPWP, prosesnya direncanakan tuntas pada 2026. Ini lumayan berat ini. NIK dan NPWP. Gue sih berharap ya, jangan sampai proses integrasi NIK dan NPWP ini menjadi proyek korupsi berikutnya, menjadi proyek koruptor mengambil keuntungan ya, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya. Karena ini proyek besar guys, ini proyek besar ngomongin 200 juta masyarakat loh, 280 juta masyarakat kalau nggak salah sekarang di Indonesia. Ini proyek besar gitu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi program korupsi. Oke, kita baca. Proses penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi akan dilakukan secara bertahap katanya.
topik ini menjadi bahasa nasional. Perubahan Undang-Undang KUP memang mulai berlaku saat Undang-Undang HPP diundangkan, yaitu 29 Oktober 2021. Namun, proses terkait dengan pemberlakuan NIK sebagai NPWP orang pribadi akan dilakukan secara bertahap. Ya iyalah, pasti bertahap, ini nggak bisa. Ini main big data, main data besar nggak akan mudah guys, percaya sama gua. Belum tentu 2026 sudah selesai. Ribet loh ganti sistem. Ini kan sistem ganti total ini. Yang tadinya berapa belas huruf angka NPWP berubah menjadi 16 huruf sesuai dengan NIK. Dan dia harus integrasi langsung dengan data NIK-nya ini di mana tuh? Kelurahan gitu ya. Ini nggak mudah, ini ribet. Nah, proses integrasi data NIK dari Ditjen Dukcapil, Dukcapil ya yang pegang data NIK dengan database perpajakan tentu saja membutuhkan waktu. Proses ini akan dilakukan secara bertahap dengan timeline yang sudah ditetapkan DJP, kata Bapak Rumadi. Oke, dalam pasal 2 ayat 1A Undang-Undang KUP yang dimuat dalam Undang-Undang HPP, disebutkan NPWP bagi BPOP yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK. Dah, beres. Jadi, kedepannya NPWP itu NIK. Gitu. Jadi kalau ke depan lu mengajukan NPWP, ya yang diterbitkan adalah NIK. NPWP sama, masih kartu NPWP biasa, cuman nomornya nomor NIK. Itu yang gue tangkap ya guys. Bukannya digabung menjadi KTP ya, tapi kayaknya sih tetap ada nomor NPWP, tetap ada kartu NPWP, cuman nomornya itu nomor NIK Anda. Yang gue tangkap seperti itu ya, tapi nggak tahu apakah seperti itu nanti kenyataannya. Pasal 2 ayat 10 memberikan mandat kepada Mendagri agar memberikan data kependudukan dan data balikan dari penggunanya kepada Menteri Keuangan untuk diproses menjadi NPWP. Gitu. Selain mengenai integrasi data NIK dengan database perpajakan, ada 2 bahasan terkait dengan Natura sebagai objek pajak. Nah, kemudian ada pula tentang terbitnya Undang-Undang APBN 2022. Dan patokan tarif bunga sanksi administrasi pajak untuk periode November 2021. Oke. Jadi proses integrasi dari NIK menjadi NPWP itu 5 tahun, guys. 5 tahun. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun ya. 5 tahun untuk proses melakukan integrasi antara NIK dan NPWP. Ini memang nggak mudah, sulit. Gua harap datanya tidak bocor kemana-mana. Gua harap tidak jadi proyek korupsi di mana-mana ya, mudah-mudahan ya. Oke. Tahun 2026 kira-kira nanti seluruh proses perubahan NPWP menjadi NIK akan selesai dengan tuntas katanya. Ya, mudah-mudahan kita berharap sekali ya bisa tuntas. Oke. Seperti diketahui, pengintegrasian basis data kependudukan dengan basis data perpajakan diperlukan sebagai pembentuk profil wajib pajak. Pengintegrasian data juga dapat digunakan wajib pajak untuk pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oke. Nah, kemudian Natura menjadi objek pajak. Ini sesuatu yang baru. Staf ahli Menkeu, Pak Yon Arsal mengatakan fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh karyawan dari perusahaannya seperti rumah, mobil yang selama ini masih belum menjadi penghasilan bagi penerima dan bukan biaya bagi pemberinya. Itu boleh sekarang. Oke? Dengan perubahan Undang-Undang PPH yang ada dalam Undang-Undang HPP, Natura akan menjadi penghasilan bagi penerimanya dan biaya bagi perusahaan yang memberikan fasilitas. Oke? Jadi selama ini kalau mobil itu diberikan kepada pegawai suatu perusahaan dalam bentuk Natura, maka itu tidak boleh dibiayakan. Tapi sekarang berubah, boleh dibiayakan, yang penting menjadi penghasilan bagi si pegawai tersebut. Gitu. Oke. Nantinya pemerintah akan memerinci ketentuan yang mulai berlaku pada 2022 ini. Berapa sih harga sewa seharusnya atau biasanya biaya penggantian yang sewajarnya? Kalau diberikan fasilitas rumah, berapa saya sewa rumah itu gitu. Jadi buat saya sebagai penerima menjadi penghasilan dan buat perusahaan bisa dibiayakan gitu guys. Oke. Partner dari DTC, Pak Fiscal Research mengatakan pajak atas Natura perlu diterapkan karena banyak karyawan dengan jabatan dan posisi tertentu
mendapatkan manfaat cukup besar, katanya. Mereka menerima fasilitas selain gaji dengan nilai yang cukup besar. Oke. Kondisi tersebut memunculkan isu ketidakadilan. Apalagi fasilitas tersebut seringkali diterima karyawan yang memiliki jabatan yang tinggi, gitu. Ya wajar lah. Hal ini juga sejalan dengan perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi, terutama penambahan tarif setinggi 35%. Untuk menghindari kenaikan tarif tersebut, bisa jadi ada upaya tax planning dengan cara memberikan benefit yang diterima bersifat natural untuk menghindari pajak. Ya benar sih. Kalau gua sudah di level direksi yang pajak gua bisa 35%, mending gua terima natura aja. Natura itu tidak boleh dibiayakan, hanya kena 25%. Atau sekarang 22%. Gitu loh. Lebih untung dong daripada gue terima gajinya, gue ambil naturanya tidak boleh dibiayakan, cuman kena 22%. Sedangkan kalau gue ambil gaji, gue kena 35%. Nah, sekarang udah nggak boleh. Sorry guys. Sekarang, semua yang sifatnya natura, yang dinikmati oleh direksi, oleh orang jabatan tertentu, harus menjadi penghasilan dan boleh dibiayakan. Jadi, kena deh lu semua. Oke, saya melihat ketentuan ini lebih berorientasi bagi keadilan dan bukan penerimaan, kata Pak Bawono. Oke, lanjut guys. Oke, buat teman-teman, kalau ada yang bertanya silakan di komentar di kolom komentar ya. Nah, ini ada satu berita yang cukup menarik. Judulnya adalah SP2DK dan perlunya respon wajib pajak. Coba buka Twitter dan masukkan kata kunci SP2DK pada bagian pencarian. Dari situ, Anda akan melihat banyak sekali cuitan kekhawatiran sekaligus keluh kesah dari warganet mengenai SP2DK yang diterima dari DJP akhir-akhir ini. Tak jarang pula warganet memention akun Twitter DJP. Ya iyalah. SP2DK itu yang terbit berapa juta lembar, guys? Kalau nggak salah 6 juta lembar, guys. 600.000 lembar kalau nggak salah. SP2DK terbit tahun kemarin gitu. Banyak banget. Tapi gue nggak main Twitter sih, makanya gue nggak tahu ya. Kalau gue main Twitter mungkin gue tahu ya. Nah, pada saat yang bersamaan, dari hasil pencarian dengan data kunci tersebut, Anda juga akan disuguhi beberapa cuitan dari berbagai kantor pajak yang melakukan kunjungan atau visit. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan SP2DK kepada wajib pajak. Datang amplop warna coklat dari pajak aja udah lemes sendi-sendi katanya. Apalagi tulisannya SP2DK katanya, tulisan salah satu warganet. Jadi teman-teman ya, kalau lu terima surat SP2DK, lu nggak usah khawatir, lu baca dulu apa isinya gitu. Siapa tahu cuma pemberitahuan gitu kan. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jadi pajak ini perdata ya, bukan pidana, jadi nggak usah khawatir. Teman-teman cukup baca aja suratnya gitu loh. Ada pula warga yang mengaku menerima 3 SP2DK sekaligus. Buset dah. Jadi gini guys, SP2DK itu per kasus per tahun. Jadi tidak bisa menggabungkan banyak tahun gitu ya. Dari banyaknya cuitan pengguna Twitter tersebut, terlihat mulai aktifnya Fiskus mengirimkan atau menyampaikan langsung. Apakah Anda salah satu wajib pajak yang menerima SP2DK tersebut? Tanda tanya. Seperti diketahui, SP2DK adalah surat yang diterbitkan Kepala Kantor KPP untuk meminta penjelasan dan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Dengan demikian, SP2DK diterbitkan apabila ditemukan kecenderungan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, SP2DK diterbitkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan sistem pajak self-assessment. Ya oke, setuju. Kendati pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pengawasan tetap harus dilakukan untuk menjamin dipenuhinya ketentuan perpajakan. Ya. Harapannya, pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan penerimaan pajak tetap optimal. Oke. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Pak Nur lagi, mengatakan hingga Oktober 2021, ada 2,3 juta surat SP2DK yang diterbitkan. Gila nggak sih guys? 2,3 juta surat SP2DK terbit sampai Oktober 2021. Ini menurut gua sih bukannya harus senang ya, harusnya malu gitu loh. Negara tuh harusnya malu gitu. Begitu banyak masyarakat yang nggak patuh sama pajak. Lu jangan sombong, jangan senang dengan banyaknya surat yang diterbitkan gitu.
Nah, jumlah surat SP2DK diproyeksi masih akan terus bertambah. Pada tahun lalu, produksi SP2DK dengan situasi pandemi COVID aja ya, mencapai 2,4 juta surat. Atau turun 27% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya, yaitu 3,3 juta surat. Gila ya, banyak banget orang dikirimin surat. Adapun SP2DK pada tahun lalu yang sudah diterbitkan laporan hasil penerimaan penjelasan, LHP2DK mencapai 1,33 juta atau 54,9% dari total produksi SP2DK. Jadi ini juga pelajaran buat teman-teman ya. Tidak semua SP2DK itu diselesaikan dengan baik, tidak semua SP2DK itu direspon. Jadi kalau lu ditakut-takutin bahwa SP2DK ini 14 hari mesti diselesaikan, mesti dijawab, kalau nggak diperiksa dan sebagainya, itu nggak usah khawatir seperti itu. Banyak SP2DK yang tidak diselesaikan, bahkan nggak dijawab dan dicuekin juga banyak gitu. Tapi ya kalau Anda terima surat ya sebaiknya diselesaikan gitu ya. Nah, SP2DK sambung Pak Nur diterbitkan berdasarkan pada data, informasi, atau keterangan dalam sistem perpajakan katanya. Tunggu. Kepotong nih tadi. Sorry ya, mohon maaf ya. Tadi keputus. Kata Pak Nur nih, SP2DK diterbitkan berdasarkan data, informasi, atau keterangan dalam sistem perpajakan. DJP akan menyandingkannya dengan SPT yang telah disampaikan wajib pajak. Jadi sebenarnya guys, AR juga tidak mudah. AR juga sulit membuat SP2DK. Data masuk nih dari pusat, dari kantor pusat, dari Kanwil, dari mana-mana. Data masuk nih, berjibun datanya. Dia harus membandingkan data itu dengan laporan SPT yang Anda bikin. Nggak mudah loh, sulit loh ini, susah loh ini. Gitu. Setelah dibandingkan, dia mesti bikin surat SP2DK. Setelah suratnya dibikin, dikirim kepada Anda. Jadi AR juga pusing. Dia bikin surat, dia mesti memfollow up suratnya, dia mesti konsultasi, ada orang yang marah-marah juga, ada orang yang negosiasi dan sebagainya, ribet. Jadi AR tuh ribet ya. Wajar kalau mereka tuh gaji gede. AR tuh ribet. Dan menurut gua AR sebaiknya nggak usah ngurusin gini-ginian. AR harus fokus pada sistem digital ke depannya. Menurut gua sih seperti itu. Untuk wajib pajak yang dikirimin SP2DK, DJP akan melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak tersebut. Sesuai dengan SE 39 2015, data dan atau keterangan adalah data dan atau informasi yang diperoleh dan dimiliki Ditjen Pajak dari sistem informasi DJP, SPT wajib pajak, alat keterangan, serta hasil kunjungan dan visitnya. Gitu. Kemudian, ada data dan atau keterangan dari pihak instansi, lembaga, asosiasi, atau pihak lain. Hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan. Dari internet juga bisa, serta data dan atau informasi lainnya. Gitu ya. Direktur, siapa lagi nih? Pak Dasto Ledianto mengatakan, sepanjang Januari sampai Juli 2021, jadi Januari sampai Juli, sekitar 50 hingga 54% data yang masuk dalam approved web sudah ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2DK hingga LHP2DK gitu ya. Dasto mengatakan sekitar 19% data dalam approved web yang sudah dimanfaatkan tersebut telah direspon dengan pembayaran oleh wajib pajak. Namun, dia tidak menjabarkan detail nominal pembayarannya. Sebagai informasi, berdasarkan pada data laporan tahunan 2020 DJP, nilai realisasi atas SP2DK yang terbit pada tahun lalu mencapai 66 triliun. Wow. Sementara nilai realisasi atas LHP2DK yang terbit mencapai 70 triliun. Dasto mengatakan, data yang sudah diturunkan melalui approved web merupakan data yang sudah memenuhi kualitas baik untuk ditindaklanjuti. Dia berharap data yang sudah ada tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Gitu. Terus ada lagi yang mengatakan suplai data pada tahun ini memang lebih intens dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada penerbitan SP2DK. Ya betul sih. Jadi ini kesannya tuh banjir SP2DK gitu ya. Ini memang data yang harus diklarifikasi katanya.
Ini dari sisi wajib pajak sesungguhnya bisa jadi untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah ketidakpatuhan. Itu kesempatan untuk klarifikasi. SPDODK ini justru yang paling soft dan tidak ada konsekuensi legalnya. Ya betul guys, betul. Setuju. Terkait dengan data, DJP juga sudah mulai aktif melakukan pengawasan berbasis kewilayahan setelah sempat terhambat karena pandemi COVID. Pengawasan menjadi tugas KPP Pratama ini menuntut perubahan cara kerja Fiskus untuk lebih banyak terjun ke lapangan dan mengetahui seluk-beluk wilayah kerja. Dalam melaksanakan pengawasan berbasis kewilayahan, petugas pajak akan diterjunkan di lapangan dan akan berfokus pada pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar dan perluasan wajib basis pajak atau ekstensifikasi. Nah, pada saat yang bersamaan dengan diterbitkannya PMK 45 tahun 2021, tugas AR berubah nih. Lebih berfokus pada satu proses bisnis, yakni pengawasan pajak. Tugas inti AR pada pengawasan pajak termasuk mengenai penguasaan wilayah kerja. Gitu. Kemudian, digitalisasi SP2DK. Selain mengumpulkan data potensi kewilayahan sesuai dengan ketentuan SE 39/2015, kunjungan yang dilakukan AR atau seksi ekstensifikasi dan penyuluhan bisa digunakan untuk menyampaikan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak. Penentuan cara penyampaian SP2DK melalui pengiriman atau penyampaian langsung kepada wajib pajak merupakan kewenangan Kepala KPP dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya. Oke. Kita lanjut. Oke. Beri tanggapan. DJP meminta wajib pajak tidak khawatir bila mendapatkan SP2DK. Wajib pajak bisa langsung menghubungi kantor pajak penerbit SP2DK untuk mengkonfirmasi surat tersebut. Ya benar sih. Wajib pajak diminta untuk mengecek kesesuaian data atau keterangan yang diberikan dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, wajib pajak diminta untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK yang telah diterbitkan. Wajib pajak diberikan dua pilihan untuk memberikan tanggapan, yaitu secara langsung ataupun secara tertulis. Jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 hari sejak setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung, Kepala KPP berwenang menentukan salah satu dari 3 keputusan atau tindakan. Oke? 3 ya. Pertama, memberikan perpanjangan jangka waktu. Paling lama 14 hari kemudian, permintaan penjelasan atas data tersebut. Kedua, melakukan kunjungan. Dia boleh kunjungan nih, visit, langsung kepada wajib pajak. Ketiga, mengusulkan agar terhadap wajib pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Gitu. Jika pemeriksaan terjadi, sumber daya wajib pajak akan lebih banyak keluar, katanya. Betul, tapi sumber dayanya kantor pajak juga sangat banyak. Oke. Oke, gitu sih guys. Untuk SP2DK ya, khusus untuk SP2DK, gue ada 2 komplain deh. 2 komplain ya. SP2DK itu pertama begini. Banyak sekali wajib pajak ya. Wajib pajak itu ditekan, terus ditekan, terus diperas oleh oknum orang-orang tertentu. Oke, gue nggak bisa ngomong siapa, gue nggak bisa ngomong dia itu petugas pajak atau bukan. Tapi banyak sekali wajib pajak, terutama yang tidak pakai konsultan pajak gitu ya, ketika datang ke KPP bawa surat SP2DK, bukannya diedukasi dengan benar, tapi malah ditekan, dikasih ancaman, dan dikasih data-data, disuruh bayar pajak untuk hitungan yang nggak jelas. Ini satu masalah dan sering terjadi. Oke, tentu saja gue nggak bisa ungkapkan di mana gitu. Dan ini pendapat pribadi saja ya. Sering terjadi gitu loh. Orang tidak paham pajak datang ke KPP bukan diedukasi dengan benar, malah ditekan, diancam. Diancam tuh maksudnya gini. Kalau Bapak nggak bayar nih dalam waktu 14 hari nih, jadi pemeriksaan loh. Ini bisa ke penjara loh Pak. Ini bisa masuk penjara loh, pidana loh. Ancaman-ancaman seperti itu sangat tidak profesional gitu. Tapi itu terjadi di lapangan. Oke, tapi gue tidak menuduh siapapun ya. Itu yang pertama yang gue komplain mengenai SP2DK gitu ya. Banyak oknum yang masih melakukan seperti itu gitu. Nah, komplain gue berikutnya kepada pemerintah ya.
SPD-ODK. Ya ini, yang sekarang lagi rame ini. Sekarang kan semua orang yang sedang menerima SPD-ODK lagi deg-degan. Gue bakal diperiksa nggak ya? Kalau gue diperiksa, gue nggak bisa ikut TA. Nggak bisa ikut PPS gitu loh. Padahal kalau gue ikut PPS, ini program selesai nih, ini surat selesai nih, gue nggak usah proses, nggak usah ngurus, gitu, ya kan? Nah, seharusnya DJP langsung bikin PMK. Harusnya DJP itu langsung bikin suatu peraturan yang menegaskan, tolong dong semua pemeriksaan, semua SPD-ODK dipending dahulu sampai selesainya program PPS. Harusnya seperti itu. Harusnya DJP langsung membuat himbauan seperti itu gitu loh. Tapi karena nggak dibuat, orang jadi ketakutan gitu guys. Gitu sih. Ketakutan itu sangat berbahaya sehingga memunculkan distrust atau orang jadi nggak percaya lagi sama pemerintah gitu sih guys. Oke guys, udah jam 9 nih, sudah 1 jam ya. Jadi buat teman-teman, semoga ini membantu. Gue akan selalu live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar teks amnesti atau PPS tahun 2022 nanti, teman-teman boleh langsung hubungi gue di www.ta2022.com. Oke? www.ta2022.com. Nanti di sana bisa langsung diskusi langsung dengan gue, tapi itu bukanlah jasa konsultan pajak resmi ya guys. Itu hanya diskusi santai saja gitu. Dalam rangka gue ikut bantu DJP untuk edukasi masyarakat lah gitu. Oke? Itu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.